Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Salam. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 11 Juli. Hari Minggu Pekan Biasa ke-15. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah kami menyadari akan tugas perutusan kami untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan-Mu di dunia ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 7-13. Mari kita siapkan dan kita baca bersama-sama, lalu kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan bersama hari ini, kita diingatkan bahwa sebagai orang Katolik kita harus siap dipanggil untuk menjadi nabi-nabinya. Kita semua tahu menjadi nabi berarti menubuatkan firman Tuhan yang membuat dirinya dan orang lain itu menjadi lebih baik dan selamat. Itulah yang dialami oleh Nabi Amos dalam bacaan yang pertama. "Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Begitu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus, bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menjaga dan memelihara agar diri sendiri dan orang lain tetap kudus adalah suatu perjuangan yang tidak mudah. Kita pasti akan banyak mengalami godaan-godaan duniawi, terutama godaan indera yang membuat kita mudah jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, setiap orang Katolik punya misi untuk hidup kudus, sehingga menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Agar menjadi kudus, maka hidup kita hendaknya diisi oleh firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Kita pasti akan tanya, Injil keselamatan itu apa? Injil keselamatan adalah kasih Yesus Kristus yang harus selalu kita sadari dan kita renungkan.
Karena tanpa merenungkan kasih Tuhan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, kita bisa salah melangkah, salah memilih, dan memutuskan hal yang hakiki dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjalani misi hidup menuju kekudusan itu sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Yesus mengutus para murid-Nya berdua-dua sebagai teman seperjalanan. Mereka diberinya kuasa Roh Kudus agar bisa menguasai nafsu tak teratur dan mengusir roh jahat. Roh Kudus inilah yang selalu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Maka Yesus juga berpesan agar kita tidak usah membawa macam-macam hal, cukup tongkat. Yang lain, Tuhan pasti akan memberikan bekal bagi kita semua, menyiapkan diri kita. Dengan diutus berdua-dua, kita punya teman seperjalanan untuk saling mengingatkan, mendukung dan menyemangati dalam tugas perutusan. Maka Yesus memberi pesan kepada kita semua, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah merasakan berkat rohani dan penyelenggaraan Tuhan. Selain itu, kita juga menjadi lebih fokus dalam menjalankan karya pelayanan ini. Marilah, melalui sabda Tuhan yang kita renungkan bersama, kita diajak untuk menyadari tugas perutusan kita menjadi teman seperjalanan. Memberitakan bahwa orang harus bertobat, mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka lewat tugas-tugas karya pelayanan kita setiap hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, secara khusus mereka yang terpapar COVID-19, diberikan kekuatan, rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.